Selamat siang Bu Nurzabania. Selamat siang Bu Irma. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Di sini kenapa tadi saya minta untuk kita bincang-bincang di ruangan ini karena kita Bu Nurzabania akan melakukan pembelajaran di kelas dan saya akan menjadi observernya. Nah, sebelum melakukan observasi, saya perlu tahu dulu apa-apa yang harus disiapkan, yang perlu saya amati nanti di pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait dengan persiapan Ibu sebelum kita melakukan observasi di kelas. Baik, mungkin langsung saja yang ingin saya tanyakan yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di pembelajaran nanti. Baik Bu Irma, terkait tujuan pembelajaran yang akan saya capai di kelas nanti yang akan Ibu Irma observasi, yaitu tujuannya bagaimana siswa mampu memproduksi teks deskripsi secara lisan dan tulisan terkait atlet favorit mereka yang akan mereka susun teksnya. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan tulisan mereka, teks deskripsi mereka di depan kelas. Itu tujuan. Itu tadi tujuannya peserta didik mampu memproduksi teks deskriptif lisan dan tulisan. Baik Bu. Kemudian area pengembangan yang pengen Ibu capai di pembelajaran nanti itu apa saja Bu? Untuk area pengembangan yang akan atau yang saya capai di pembelajaran nanti itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu untuk P5, untuk P5 sendiri nanti rencana anak-anak akan saya minta grouping, berkelompok untuk berkolaborasi menganalisis teks. Kemudian juga di menganalisis teks tersebut juga akan muncul nalar kritis dari anak-anak. Nah, itu untuk dari P5, aspek P5. Kemudian dari aspek pengetahuan, nanti harapannya anak-anak bisa mengembangkan kemampuan mereka dalam menganalisis teks deskripsi yang akan disajikan. Kemudian yang terakhir itu aspek keterampilan, di mana diharapkan untuk peserta didik mampu memproduksi teks deskripsi ya sesuai yang diperintahkan, kemudian mampu mempresentasikannya di depan teman-temannya atau di depan kelas. Itu Bu untuk aspek pengembangan. Berarti untuk aspek pengembangan sendiri ada 3 tadi ya Bu, yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang ingin Ibu kembangkan, yaitu berkolaborasi dan bernalar kritis. Kemudian ada aspek pengetahuan, aspek pengetahuannya ingin Ibu kembangkan kemampuan murid dalam menganalisis teks deskriptif gitu ya. Kemudian yang terakhir keterampilan murid yang ingin Ibu kembangkan yaitu memproduksi teks deskriptif. Nah, itu. Jadi nanti area pengembangan ini yang akan saya amati di observasi, di kegiatan observasi nanti ya Bu. Kemudian untuk mencapai pengembangan yang ingin area pengembangan yang ingin Ibu capai ini, pasti Ibu sudah menyiapkan berbagai strategi. Nah, bagaimana atau apa saja langkah-langkah Ibu dalam menyiapkan strategi yang akan Ibu terapkan di observasi nanti? Baik, terkait strategi yang saya persiapkan untuk pembelajaran nanti itu, yang paling pertama itu saya mempersiapkan menyusun perangkat ajar yang lengkap. Kemudian saya memilih model pembelajaran blended learning dan project based learning. Kenapa blended learning? Yaitu untuk memudahkan siswa, memberi keleluasaan kepada siswa mengakses internet dan sebagainya menggunakan handphone dan sebagainya. Kemudian project based learning karena kembali ke tujuan pembelajaran tadi. Di akhir siswa mampu memproduksi teks deskripsi dan mempresentasikannya. Kemudian strategi lain yang saya persiapkan yaitu saya membuat LKPD yang menarik
untuk peserta didiskusikan nantinya bersama kelompoknya. Dan yang terakhir saya menyiapkan ice breaking yang nantinya akan saya selipkan ketika murid terlihat bosan atau terlihat monoton pembelajarannya. Dari strategi yang sudah Ibu rencanakan, tadi ada mempersiapkan perangkat ajar dengan lengkap, kemudian menggunakan 2 model pembelajaran ya Bu, blended based learning dan project based learning, kemudian membuat LKPD yang menarik dan menyelipkan ice breaking di pembelajaran ketika anak-anak bersama. Nah, dari strategi yang sudah Ibu susun sudah sangat baik menurut saya. Semoga bisa terlaksana semua, bisa berjalan dengan lancar kegiatan observasi di kelas nanti ya Bu. Oke. Nah, kapan kira-kira kegiatan observasinya bisa dilakukan? Untuk kegiatan observasinya saya rencanakan di hari Rabu minggu depan Ibu, tanggal 7 Agustus 2020. Di kelas berapa Bu? Di kelas 10A. 10A ya. Jam 7.45 sampai 9.45. Baik, berarti di pembelajaran Ibu di hari Rabu tanggal 7 Agustus itu saya akan ikut di dalamnya sebagai observer ya Bu. Nanti saya akan mengamati proses pembelajarannya sesuai dengan area pengembangan yang ingin dicapai di pembelajaran itu. Apakah nanti di proses pembelajarannya area pengembangan itu muncul di pembelajaran itu atau tidak, seperti itu. Baik Ibu, mungkin untuk hari ini kegiatan praobservasi kita saya cukupkan dulu. Sampai ketemu di observasi kelas di minggu depan ya Bu, hari Rabu. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Zabania. Mungkin saya cukupkan ya, atau ada tambahan Bu? Cukup Ibu. Baik. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before you study, let's pray together. Begin. Finish. Greeting. Dulu yang ada di atas meja hanya ada mobile phone dan bukunya. Sampah-sampah yang ada di sekitarnya kalau ada dipungut dulu. Sudah semua? Tas yang ada di atas meja ditaruh dulu di punggungnya kah atau di lacinya kah supaya tidak mengganggu jalannya pembelajaran kita. Sudah? Oke, well. Sebelum kita mulai lagi, Ibu, let me to check your attendance please. Ibu mau absen dulu. What date is it now? What date? Date. Tanggal. What date?
What month? August in English? August. Alia Hadijah, Adi Firdaus, Dennis, Farel, Hasdiana, Irwan, Jagal, thank you for the information. Juliana Lima, Firdaus, Rehan, Irna, Gagas, Naila, Abdalia, Rahmadi, Rahmadian, Raudatul, Narania, Saira, Daudi. Oke. This is our second meeting. Ini adalah pertemuan kedua kita. Dan lagi-lagi sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau mengingatkan, in the first meeting, our last first meeting, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ingat? Apa yang kalian ingat? Ada berapa? 1 kesepakatan yang kalian ingat apa? Kebersihan. Menjaga kebersihan dan kerapian. Kemudian apa lagi? No bullying dan saling menghargai. Kemudian masuk kelas. Jangan masuk. Mengumpulkan tugas. Apa lagi? Yang kemarin kesepakatan kelasnya. Oke, seragamnya harus rapi. Pastikan rapi sama pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kesepakatan yang sudah kita buat dan sepakati bersama itu menjadi rambu-rambu kita selama pembelajaran bahasa Inggris. Diingat, dipatuhi, jangan sampai dilanggar, ya. Oke, now welcome to our lesson. Minggu apa pembahasan kita? Tentang Cristiano Ronaldo. Manfaat kita belajar bahasa Inggris apa sih? Ada tidak? Apa kira-kira? Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Supaya apa? Supaya apa, Alia? Supaya apa kira-kira? Apa yang mau kalian capai dengan belajar bahasa Inggris? Farel, kenapa kira-kira kita harus belajar bahasa Inggris? Kenapa pelajaran bahasa Inggris itu harus ada? Irwan, kenapa kira-kira Wan? Supaya apa Wan? Supaya apa kira-kira manfaatnya belajar bahasa Inggris? Apa Daus? Manfaatnya apa? Bermanfaat nggak bahasa Inggris itu? Apa? 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 Kalau pergi ke Arab katanya Arab kenapa? Bisa pakai bahasa Inggris. Apalagi? Akram mau umroh, jadi nanti kalau ke Arab dia pakai bahasa Inggris katanya. Makanya dia harus belajar bahasa Inggris. Apalagi kira-kira manfaat bahasa Inggris? Why we should learn English? Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Kenapa Lima? Jadi, kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Not for today, but for later. Bukan untuk sekarang saja, untuk nanti. When we in society, ketika kita di masyarakat, ketika kita bersosialisasi, kita kan sosialnya tidak menuntut itu saja, di situ saja. Someday, contohnya kata akrab, kita tahu kita pernah ke sana. We don't know how to speak Arabic, kita tidak bisa belajar mengucapkan bahasa Arab. We can use English.
Contohnya makanan. Kita ke mana? Kita sudah tahu makanan ini halal atau tidak. Komposisinya, ingredientsnya pakai bahasa Inggris. Ketika kita tahu mengartikan, belum cuma kita. Jadi harapannya belajar bahasa Inggris itu serius supaya manfaatnya bisa didapat dan bisa dipakai later nanti. Ketika kita di luar, ketika kita bersosialisasi, ketika kita butuhkan bahasa Inggris. Ya, well, untuk bahasa Inggris, last week what we was discuss about, apa yang kita bahas minggu lalu? Tentang descriptive text yang the main kontennya adalah Cristiano Ronaldo. Siapa sih Cristiano Ronaldo itu? Pemain bola. Apa bahasa Inggrisnya pemain bola? Football player. Oke, minggu lalu sudah tentang definition of descriptive text, structure of descriptive text. Kemudian apa lagi? Purpose. Coba bacakan selfie. What's the definition of descriptive? Nah, hari ini ibu akan memperdengarkan ke kalian. Kita akan listening test. Kita akan menguji kekuatan listening kita, kekuatan pendengaran kita dengan nanti akan ada tahu tentang siapa sih Cristiano Ronaldo itu, akan ada describe tentang Cristiano Ronaldo. Tapi sebelum itu ibu minta kalian separate yourself in more groups. Jadi karena LKPD-nya berbatas, ibu minta kalian jadi 4 kelompok. 4 kelompok. Jadi satu kelompok consist of 5 members. Satu kelompok terdiri dari 5 anggotanya, 5 orang. Oke, just make it easy. Kita persingkat saja. Just count 1 until 5 ya. 5 atau 4? 4. Oke, count 1 until 4. Start from Lara. 1, 2, 4. Dennis, 1. Okay. Please, number 1 with your own group, number 2 with your own groups, number 1 until 4. Kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, go. Okay. Listen up, please. Listen carefully. I just hello. Hi. Hi. Hello, hello, hi. Hello. Hi. Okay, attention please. Ibu hanya I just explain about what we want to do just fast. Ibu hanya menjelaskan sekali, ya. Perhatikan LKPD yang ada di hadapannya masing-masing. Sesaat lagi, sebentar ini ibu akan putarkan rekaman. Ada juga skripnya di layar tentang Cristiano Ronaldo. Jadi di halaman LKPD itu nanti kalian isi berdasarkan apa yang kalian sudah dengarkan, sesuaikan. Jadi akan ada listening test tentang Cristiano Ronaldo, deskripsi tentang Cristiano Ronaldo. Kalian sesuaikan dengan yang ada di kolom ini. Di sini ada true or false. Apa
Audio transcript for listening activity. Chapter 1. Great athletes. Task 2. Part 8 in check. Listen to an audio recording of a great athlete. You can pause. Thank you. Fell into a very poor family. Was born on February 5th. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, or Cristiano Ronaldo, was born on February 5th, 1985 in Funchal, Madeira, Portugal, into a very poor family. He is a very famous Portuguese football player and the most expensive player in the world. Ronaldo is now the face of football and becomes one of the greatest football players in the world. Cristiano Ronaldo has an athletic body with a height of 186 centimeters and weighs 83 kilograms. His skin color is olive with a beardless face and distinctive smile. He has round, light brown eyes. His short, dark brown and wavy hair, along with his round face, make him look masculine and handsome. His favorite color is white, and he loves to wear a watch whenever he goes out with his family and friends. This makes him very fashionable. Part B. Listen and discuss. Listen to the audio recording again and discuss the following questions in small groups. Sudah ditangkap? Sudah dicentang semua? Isi dulu atau ibu langsung lagi ya? Centimeters, face of football, and becomes well into a very poor family. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, or Cristiano Ronaldo, was born on February 5th, 1985 in Funchal, Madeira, Portugal, into a very poor family. He is a very famous Portuguese football player and the most expensive player in the world. Ronaldo is now the face of football and becomes one of the greatest football players in the world. Cristiano Ronaldo has an athletic body with a height of 186 centimeters and weighs 83 kilograms. His skin color is olive with a beardless face and distinctive smile. He has round, light brown eyes. His short, dark brown and wavy hair, along with his round face, make him look masculine and handsome. His favorite color is white, and he loves to wear a watch whenever he goes out with his family and friends. This makes him very fashionable. Sudah nih? Selesai? Sudah? Belakang? Kasih finishing? Baru satu. Kenapa sekali lagi diulang? Sudah? Diskusikan dengan temannya. Sudah? Ada yang diisi? Selesai yang di belakang? Kalau mau lihat selesai? Hah? Lagi. Dibantu temannya. Baik.
discuss the following questions in small groups. Share your answers with the class. You can pause this video and capture the task before listening to the audio. Cristiano Sebelumnya, jadi ada 4 pertanyaan, there are 4 questions that you have to answer about Cristiano Ronaldo. Jadi tentang Cristiano Ronaldo ada ini 4 pertanyaan. Tapi tentang keseluruhan teksnya, bukan lagi true or false. Jadi fokus dan jawabannya ini masih like descriptive text, ya. Silakan didiskusikan. Ronaldo dos Santos Aveiro, or Cristiano Ronaldo, was born on February 5, 1985 in Funchal, Madeira, Portugal, into a very poor family. He is a very famous Portuguese football player and the most expensive player in the world. Ronaldo is now the face of football and becomes one of the greatest football players in the world. Cristiano Ronaldo has an athletic body with a height of 186 centimeters and weighs 83 kilograms. His skin color is olive with a beardless face and distinctive smile. He has round, light brown eyes. His short, dark brown Itu di bagian bawahnya itu ada yang circle, ya, kita hanya melingkari. Ini second circle. Jadi sebentar sebelum kalian tuliskan yang panjang jawabannya lagi, kita lanjut dulu untuk yang bagian sini. Jadi nanti akan ada rekaman lagi, recording lagi yang kalian dengarkan. Terus the word that you listen, kata-kata yang kalian dengarkan yang ada dalam kolom ini ditandai, dilingkari, ya, circle. Understand? Understand? Understood. Okay. Part C. Listen and circle. Listen again to the audio. Then circle the words you hear. You can pause the video and capture this task. But don't forget to like and subscribe Madden English YouTube channel. Thank you. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, or Cristiano Ronaldo, was born on February 5, 1985 in Funchal, Madeira, Portugal, into a very poor family. He is a very famous Portuguese football player and the most expensive player in the world. Ronaldo is now the face of football and becomes one of the greatest football players in the world. Cristiano Ronaldo has an athletic body with a height of 186 centimeters and weighs 83 kilograms. His skin color is olive with a beardless face and distinctive smile. He has round, light brown eyes. His short, dark brown and wavy hair, along with his round face, make him look masculine and handsome. His favorite color is white, and he loves to wear a watch whenever he goes out with his family and friends. This makes him very fashionable. Football, and into a very poor family, born on February 5th. Thank you. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, or Cristiano Ronaldo, was born on February 5, 1985 in Funchal, Madeira, Portugal, into a very poor family. He is a very famous Portuguese football player and the most expensive player in the world. Ronaldo is now the face of football and becomes one of the greatest football players in the world. Cristiano Ronaldo has an athletic body with a height of 186 centimeters and weighs 83 kilograms. His skin color is olive with a beardless face and distinctive smile. He has round, light brown eyes. His short, dark brown and wavy hair, along with his round face, make him look masculine and handsome. His favorite color is white, and he loves to wear a watch whenever he goes out with his family and friends. This makes him very fashionable. Finish? Selesai? Yang masalah singkat?
Sudah? Kalau sudah, lanjutkan untuk yang describe-nya tadi. 10 minutes, 10 menit to finish the second task. 10 menit untuk menyelesaikan yang tadi. Dan sekarang, coba Dennis sampaikan lagi biar kelihatan bekerja sama. Sama-sama diskusi, jangan di ya. Dibantu teman Dennis. Coba sambil perhatikan, attention please. How will the speaker start the description? Yang ditanyakan apanya? Yang pertanyaan pertama, how will the speaker start the description? Jadi mulai deskripsi, jadi itu ditanyakan ya. And the second, what are the things the speaker describe? Apa sih yang? Yeah. The third is, how did the speaker add the description? Endingnya, apa sih ending itu? Ending itu akhir.
Kalau yang itu, coba 9 menit. 5 minutes more. 5 minutes left. Finish? Go. Dekat-dekat sama selfie. Diskusi lagi ya. Kelompok yang sudah selesai kumpulkan ya. Yang KPD kumpulkan. Nah, ini problem Rara. Bahasa Inggris papan tulis whiteboard. Kalau papan tulis di warna hitam Dennis, bahasa Inggrisnya makan malam apa Dennis? Bahasa Inggrisnya makan malam? Iya. Apa Dennis? Kenapa Dennis malu-malu? Selesai? Finish? Coba kayak gimana konfliknya, ya kan Dennis? Oke, time is up.
Thank you very much for this meeting. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi
siang Bu Nur Zabania. Selamat siang Ibu Irma. Ya, pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi sekalian refleksi dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin ya Bu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu terkait dengan pelaksanaan observasi kemarin. Baik, yang pertama bagaimana nih Bu perasaannya setelah melakukan kegiatan observasi kelas kemarin? Baik Ibu Irma, terima kasih pertanyaannya terkait pelaksanaan pembelajaran yang diobservasi kemarin. Alhamdulillah, saya pribadi merasa senang dan lega tentunya. Kemudian kenapa senang dan lega? Karena di proses pembelajaran kemarin itu terlihat anak-anak sangat antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian ketika mereka grouping berkelompok itu terlihat semua aktif di kelas. Itu merupakan satu kepuasan tersendiri. Itu sih untuk saya Bu. Jadi lega ya Bu, kemudian senang ternyata pembelajaran yang Ibu harapkan bisa terlaksana gitu ya. Nah, kemudian apakah pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan rencana yang sudah Ibu susun sebelumnya? Baik, terkait itu sebenarnya untuk secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan modul yang saya susun. Namun ketika melihat lagi modul yang sudah saya rancang sebelum proses pembelajaran itu ada satu kegiatan yang terlewatkan dan ini disebabkan karena waktu pembelajaran, jam pelajaran itu akan berakhir dan anak-anak harus istirahat setelah itu Bu. Oh baik, jadi kendalanya karena ini ya Bu, jam waktu ya, waktu kemudian jam pembelajaran. Baik. Nah, selain itu ada tidak Bu kendala-kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran kemarin? Untuk kendala sebenarnya ada beberapa di luar daripada ada kegiatan yang terlewatkan itu. Yang pertama di persiapan Bu ya. Di persiapan karena di pembelajaran kemarin itu kan menggunakan LCD. Tentunya saya harus memasang kabel dulu, mempersiapkan. Lebih ke persiapan itu memakan waktu. Itu sudah satu. Kemudian lagi di proses pembelajaran kemarin itu ada siswa yang tidak fokus mengikuti pembelajaran, asik sendiri, sibuk dengan temannya. Itu juga menjadi kendala dan menyita perhatian. Saya tidak hanya fokus ke peserta didik semuanya, tapi juga fokus untuk memperhatikan satu anak yang tidak fokus ini. Nah, tadi berarti kendala yang Ibu hadapi tadi terkait dengan persiapan karena menggunakan beberapa alat yang memang butuh waktu untuk menyiapkannya. Kemudian ada murid Ibu yang kurang fokus gitu ya. Tapi ini satu orang aja Bu. Kalau yang kemarin iya satu orang. Nah, dari apa yang sudah Ibu rancang, kemudian apa yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah proses pembelajaran yang sudah terlaksana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya yaitu di bidang kompetensi pedagogik, utamanya karena melihat dari kendala yang saya hadapi kemarin itu, yang pertama saya ingin lebih mendalami peserta didik lebih dalam lagi terkait kepribadiannya, karakternya, kemudian perkembangan kognitifnya, dan juga saya akan merancang pembelajaran yang baik, serta rancangan itu nanti akan ada evaluasinya juga untuk pembelajaran yang akan saya lakukan nanti Bu. Baik Bu, berarti yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin Ibu fokuskan untuk pengembangan diri Ibu sendiri itu adalah kompetensi pedagogik gitu ya Bu. Nah, tadi Ibu sudah menjabarkan tentang apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan atau belum, kemudian Ibu sudah tadi menyebutkan kendala-kendala. Nah, apa refleksi Ibu dari pembelajaran itu Bu, mulai dari misalnya terkait dengan kendala
tadi atau dengan pembelajaran yang yang tidak sesuai dengan rencana, apa refleksi Ibu? Kemudian harapan Ibu setelah ini yang akan Ibu lakukan di pembelajaran selanjutnya itu apa, Bu? Baik Ibu Irma, untuk refleksi terkait pembelajaran yang lalu, di luar daripada yang kendala tadi, itu akan menjadi fokus saya untuk saya perbaiki ke depannya. Dan juga terkait pembelajaran kemarin itu ada hal yang belum saya munculkan di pembelajaran yang lalu. Saya belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ke peserta didik, ke anak-anak. Jadi harapannya nanti saya akan memunculkan itu, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ke peserta didik itu sih Bu Irma, di luar daripada yang kendala-kendala dan hal-hal yang menyita perhatian tadi. Jadi Ibu nanti sebagai bentuk tindak lanjut dari refleksinya, pengennya di pembelajaran berikutnya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari kendala tadi Bu, kan Ibu terkendala dengan pemasangan alat. Nah, ada tidak solusi yang sudah Ibu bayangkan kira-kira yang bisa membuat efisiensi waktu ini jadi yang awalnya banyak memakan waktu jadinya bisa lebih efisien, Bu? Kalau untuk solusi mungkin kembali ke saya pribadinya ya Ibu Irma, saya harus lebih mempersiapkan lagi. Jadi sebelum memasuki jam pelajaran semua harus sudah tersedia kalau memang alat dan bahan itu saya perlukan. Kemudian anak-anak harus lebih saya kondisikan lagi, saya pastikan betul anak-anak siap mengikuti pelajaran. Jadi melakukan persiapan lebih awal ya Bu. Jadi saat jam pelajarannya Ibu sudah dimulai, itu alat dan sebagainya yang Ibu butuhkan sudah siap seperti itu. Baik, mungkin sementara itu dulu ya Bu, yang akan saya yang kita obrolkan di kegiatan pasca ini. Nanti jika ada yang ingin disampaikan di lain waktu boleh kita bincang-bincang lagi Bu ya. Siap. Baik, terima kasih Bu Nurzabania atas waktunya. Untuk kegiatan pasca observasi ini kita cukupkan Bu ya, atau ada yang ingin disampaikan Bu? Saya rasa cukup Bu. Baik, kalau begitu terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.